Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam majelis ilmu pagi hari ini, meskipun kita masih melakukannya dengan online ya, dengan daring karena wabah pandemi yang juga belum berakhir. Dan melalui online atau daring ini juga alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa meskipun berbeda-beda pulau. Ya, berbeda-beda pulau di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting kalau menurut saya untuk pengusaha-pengusaha, terutama mereka yang terlibat di dalam utang piutang ribawi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah solusi syar'i bebas utang riba. Ya. Memang harus kita lepaskan diri kita dari utang riba ya. Utang secara umum atau qard di dalam Islam itu hukumnya menurut pendapat yang rajih dari Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan utang itu sunnah ya. Baik yang berutang maupun yang mengutangi, itu hukumnya sunnah. Jadi utang itu bukan suatu kejahatan. Yang jahat itu adalah utang riba ya. Yang buruk itu adalah utang riba. Orang yang berutang sebagaimana disyariatkan oleh Islam di dalam hadis-hadis itu tidak ada masalah karena Rasulullah SAW juga pernah berutang ya. Dan menggadaikan baju besi beliau ya, baju perang beliau ketika beliau berutang dengan seorang Yahudi untuk mengambil makanan ya, dari orang Yahudi itu. Nah, jadi yang bermasalah itu adalah utang riba, bukan utang secara umum ya. Oleh karena itu kita mulai dengan memahami dulu para peserta sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa riba ya. Yang paling ringan dari dosa riba itu adalah seperti seseorang yang mengawini ibu kandungnya sendiri atau disebut dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri ya. Ar-riba ya, salasatun wa sab'una baban ya. Aisyruha yang paling ringan mislu ayyankiha rajul ummahu. Itu seperti orang ya, seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah ya. Ini dosa besar dari riba. Pasti tidak ada satupun orang yang waras gitu ya, yang mau kemudian melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya sendiri, kan tidak mungkin. Kalau masih waras gitu. Kemudian yang kedua, nah 1 dirham dari dosa riba itu lebih berat ya dari berzinah dengan 36 pelacur. Jadi disebutkan dalam hadis ya, dirhamun riba, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dia makan itu adalah riba, asaddu min sittatin wa salasina zaniyah. Itu lebih berat ya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 36 kali melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya ilustrasinya itu misalnya seseorang memiliki utang riba sebesar 1 miliar dengan bunga 0,7% per bulan. Ya.
ribanya itu adalah kurang lebih 7 juta yang harus dia bayar per bulan. Dimana kalau 1 dirham itu adalah 70.000, nah, berapa besar dosa ribanya, maka 7 juta kita bagi 70, itu dapat angkanya 100 ya. Nah 100 kita kali 36 berarti 3.600. Jadi dosanya orang yang memiliki utang riba 1 miliar dengan bunga 0,7% per bulan, itu dosanya lebih berat dari melakukan 3.600 kali berzina setiap bulan. Atau lebih berat dari melakukan 5 kali zina setiap jam. Ya, setiap jam itu mereka memperoleh dosa yang lebih besar daripada itu. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kami jelaskan terkait dengan bagaimana syariat Islam mengatur agar kita bisa terlepas dari utang riba ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah memiliki utang riba, maka satu-satunya jalan itu adalah harus taubat ya, atau meninggalkan aktivitas riba itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, solusi yang pertama adalah taubatan nasuha. Yaitu bertaubat kepada Allah karena kita telah melakukan maksiat yang luar biasa besar. Bagaimana sudah disebutkan tadi ya. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 disebutkan terkait dengan dosa yang kemudian kita harus bertaubat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, dengan semurni-murninya taubat. Nah, bagaimana orang yang bertaubatan nasuha itu? Yang pertama, dia mengakui seluruh kesalahan atau kehilafannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosanya. Kemudian dia meminta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan itu. Nah, dalam hal ini berarti adalah dosa riba yang dia lakukan. Nah, syarat kemudian yang kedua dari orang yang bertaubat itu adalah meninggalkan apa yang dia perbuat dari dosa itu. Ya. Yaitu meninggalkan semua bentuk dan sisa utang riba. Ini yang kedua. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, ya, teknisnya ya dengan sholat taubat, karena ini termasuk dosa besar. Ya, oleh karena itu dengan sholat taubat, kemudian memohon kepada Allah, mengakui dosa-dosa itu, dan kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan semua bentuk dan sisa utang riba. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 275, "Faman ja'ahu mau'izatan mir rabbih fantaha falhu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhenti dari mengambil riba, jadi berhenti, stop, tidak boleh dilanjutkan lagi. Oleh karena itulah kalau orang yang riba di bank, maka satu-satunya cara adalah menghentikan tidak bayar. Tidak bayar riba ya. Bunganya itu tidak dibayar sama sekali, termasuk juga denda dan juga biaya-biaya yang dikenakan terhadap utang itu. Ya. Itulah taubatnya ya, dengan cara berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi yang lewat itu sudah, ya itu sudah lewat lah, ya. Maka tidak perlu kemudian untuk diingat-ingat, ya dicari-cari. Maka urusannya terserah kepada Allah. Ya, Allah bisa mengampuni ataupun Allah bisa memberikan keputusan lain kepadanya. Ya. Nah, orang yang kembali mengambil riba berarti dia tidak taubat, ya. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi yang kedua itu adalah segera meninggalkan, tidak melakukan lagi, tidak membayar segala macam denda, bunga, ya, ongkos-ongkos terkait dengan utang riba itu. Nah, dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ini.
Kemudian yang ketiga, orang bertaubat itu dia harus berazam, ya. Berazam untuk tidak lagi melakukan itu, ya, tidak mengulangi perbuatan, itu namanya taubatan nasuha. Ya, kemudian niatnya lillahi ta'ala, itu ikhlas namanya. Meskipun di dalam hatinya berat, tapi karena itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ikhlas. Kemudian menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, yaitu bertawakal kepada Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa azamnya? Selain azam kita itu tidak mengulangi perbuatan utang riba itu, maka yang lain juga azamnya itu adalah sungguh-sungguh untuk melunasi utang. Nah, ingat ya, kita itu punya utang tadi. Ya, kita punya utang riba. Ribanya kita tidak mau, tapi utang jangan ditinggalkan karena utang pokoknya itu tetap wajib dibayarkan, ya. Oleh karena itu berazamlah sungguh-sungguh untuk melunasi utang, ya. Bukan ingin lari dari utang. Ini penting. Ya. Tips-tips yang disampaikan ini bukan untuk lari dari utang karena utang itu mendatangkan dosa kalau kemudian tidak dibayar, ya. Sehingga penting sekali bagi kita semua, ya, Bapak Ibu yang memiliki utang riba, itu penting sekali untuk menguruskan niat ini. Bukan untuk lari dari utang, tapi untuk menyelesaikannya, ya, menyelesaikan persoalan utang itu. Kenapa? Ya karena nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena utangnya hingga utang itu dibayarkan. Nah, jadi penting ini untuk meluruskan niat bahwa ada utang yang dilakukan meskipun itu utang riba, tapi ada pokoknya yang tidak riba. Ya, pokok utang. Pokok utang itu tidak riba, bunganya yang riba. Jadi nggak bayar bunga itu iya, itu yang harus dilakukan. Tapi nggak mau bayar pokoknya itu dosa. Ya. Tidak mau bayar pokok utangnya itu dosa. Kenapa? Karena itu adalah utang yang syar'i. Pokoknya itu adalah utang yang syar'i, bunganya yang tidak syar'i. Oleh karena itu jiwa seorang mukmin itu akan tertahan karena utangnya hingga utangnya dibayar. Bahkan seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah pun tidak akan masuk surga, ya, sampai urusan utangnya itu terlunasi. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Naudzubillah. Jadi ayyumar rajul yadayyanu dainan wa huwa mujmi'u alla yu'affiyahu iyyahu laqiyallahu syarikan. Jadi orang yang dia berhutang, punya utang lalu ada niat tidak melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Naudzubillah. Nah, ini harus diluruskan niat, ya. Niat ketika kita mengalami persoalan utang piutang. Jangan sampai ingin lari, jangan sampai tidak ingin melunasi. Ya, yang harus kita hilangkan adalah ribanya, tapi utangnya itu tetap berlaku. Ya. Kecuali yang memberi utang itu melepaskan haknya, tanazul anil hak. Ya, dia melepaskan haknya. Ya sudah aku relakan, ya sudah kita saling merelakan. Nah, itu sudah selesai urusan utang piutangnya. Tapi kalau belum, maka selama itulah utang itu masih ada. Gitu ya. Bapak Ibu. Nah, sedangkan orang-orang yang dia seorang hamba itu yang dia berniat, ya, berniat untuk melunasi utangnya, ya, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kenapa tadi saya katakan sangat penting kemudian meluruskan niat. Kalau kita ingin lari dari utang itu, maka Allah akan mempersulit hidup kita. Karena kita sudah mengambil hak orang lain. Tapi kalau kita punya niat untuk melunasi utangnya, maka dia berhak mendapat pertolongan Allah. Nah, inilah yang kawan-kawan yang pernah berniat luar biasa untuk melunasi utangnya itu, kemudian terjadilah hal-hal yang tidak dapat mereka percaya, ya.
unbelievable gitu. Oh, ini kok kejadian ini ajaib ini. Kenapa kok bisa lunas gitu ya. Nah, itu hal-hal kenapa? Ya karena Allah menolong. Ya, karena Allah sudah menolongnya. Maka dia akan dipermudah untuk kemudian melunasi utang-utangnya. Jadi sangat penting untuk meluruskan niat ketika kita ingin menyelesaikan utang riba. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita sudah berazam, membulatkan tekad, ya tidak lagi melakukan riba, kita berazam untuk membayar utang, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu apa? Bertawakal itu bukan pasrah. Ya, bertawakal itu menyerahkan urusan, menyandarkan urusan kita itu hanya kepada Allah. Bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan urusan kita tanpa melupakan ikhtiar, ya. Nah, itu bertawakal. Kenapa? Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, kalau kita sedang punya utang, maka Allah lah yang akan melunasi utang kita. Ya. Itu yang harus kita yakini, ya. Nah, ini yang ketiga tentang berazam, kemudian niat lurus dan bertawakal. Yang keempat, orang yang punya masalah, apapun masalahnya, solusinya ada pada Allah. Oleh karena itu yang harus dia lakukan adalah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan menjauhinya. Ya, jadi kalau orang itu ingin minta ditolong oleh Allah, maka tinggalkanlah seluruh maksiat, tambahlah ketaatan, semakin mendekatkan diri kepada Rabb-nya, kepada Allah. Nah, oleh karena itu peningkatan ketaatan atau ketakwaan secara totalitas kepada Allah sehingga Allah itu menjadi ridha, inilah yang harus dilakukan. Ya. Jadi semua itu diperbaiki dulu, semuanya diperbaiki dari sisi keimanan, ya, kemudian ketaatan itu diperbaiki. Ini orang kalau ingin melunasi utangnya bermiliar-miliar, kalau itu tidak dilakukan itu nggak selesai-selesai. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa ini, barang siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia solusi, jalan keluar yang dia tidak sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ini yang unbelievable itu, yang tidak kok bisa begini gitu, kok ada jalan keluar begini. Kenapa? La yahtasib. Kita mikirnya ke sini, kira-kira ini, tapi ternyata Allah memberikan yang lain, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini keimanan kita kepada Allah, ya, karena segala solusi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memperoleh pertolongan Allah? Yang paling mudah kita lakukan itu adalah sabar dan sholat, ya. Itu perbaiki sholat kita. Perbaiki dari tata cara wudhunya, ya, tata cara rukun dan syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, perbaiki itu semua dengan sabar dan sholat. Maka Allah akan memberikan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, bermohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya hal itu sangat berat. Sabar itu berat, sholat itu juga berat, ya, kecuali orang-orang yang khusyuk, ya. Orang-orang yang menundukkan hatinya kepada Allah. Khusyuk itu artinya menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bisa sholat khusyuk itu orang yang sholatnya bukan tidak mendengar apa-apa di sekitarnya. Dia tahu sebagaimana Rasulullah sholat. Ya, ketika Rasul mendengar ada orang yang menangis, ada anak kecil yang menangis, beliau mempercepat sholatnya. Bukan gerakannya yang dipercepat, tapi bacaan yang dipendekkan oleh beliau, ya. Bukan gerakan yang dipercepat, tapi bacaan-bacaan sholat yang beliau pendekkan. Itu menunjukkan bahwa khusyuk itu bukan tidak peduli sekitar, tapi konsentrasi penuh kepada apa yang dikerjakan dan menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sabar, orang yang sholat, kata Allah itu berat, kecuali orang-orang yang menundukkan hatinya, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan itu adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan doa tentu saja. Ya, berdoa kepada Allah. Jadi setelah tawakal kemudian berdoa kepada Allah. Ini doa yang cukup bagus, ya.
Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwaka. Ya. Wahai Allah, cukupilah aku dengan yang halal darimu, jauhkan dari yang engkau haramkan. Nah, jadi minta rezeki yang halal, ya, bukan yang haram. Jadi minta dicukupkan kepada Allah dengan yang halal-halal, rezeki yang halal-halal, dan diberikan kecukupan dari karunia-Nya, bifadlika, ya, yang jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah permohonan itu kita berikan. Ini kepada diri kita sendiri ya. Ini tadi yang saya sampaikan itu adalah pribadi-pribadi ya. 5 kiat ini untuk pribadi orang yang melakukan riba itu ya. Kemudian yang berikutnya, penuhi kewajiban untuk keluarga. Nah, ini wajib dipahami ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menafkahi keluarga itu kemudian dilalaikan. Ya, menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Jangan sampai karena bayar utang keluarganya tidak dinafkahi, itu salah. Itu dosa, ya. Jadi nafkahi keluarga dengan cara ma'ruf, bukan royal, ya. Sebab ada kewajiban lain yaitu melunasi utang. Dan ingat yang paling penting yang terakhir ini, tetaplah bahagia bersama keluarga. Wah, jangan bikin murung, ya. Ingat tadi kan sudah diserahkan urusannya kepada Allah. Jangan lagi jadi beban pikiran, tapi tetap dalam perencanaan. Ya. Oleh karena itu keluarga bersama keluarga ya tetap harus kemudian bahagia. Karena kalau sudah nggak bahagia itu nggak akan keluar ide-ide bagus untuk menyelesaikan utang itu. Ya, kalau sudah kemudian stres itu nggak bisa apa-apa. Ya, oleh karena itu tetaplah bahagia. Ya. Ini sudah qada Allah, kita sudah pernah terlanjur punya utang, itu qada Allah. Ya, tinggal kita selesaikan dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Itu, nah, terutama keluarga inti kita, ya, anak istri. Itu. Bagi yang sudah. Kemudian disebutkan ya di dalam Quran surah Al-Baqarah, kewajiban ayah itu memberi nafkah kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ini tadi ya, menjadi dalil tentang wajibnya. Dan seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ya. Oleh karena itu tadi harus diatur. Nafkah itu wajib, bayar utang itu wajib. Nah, dua-duanya nggak boleh kemudian ditabrakkan. Tidak boleh mengalahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ya harus dibagi sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan sampai melalaikan nafkah kepada keluarga. Yang ketujuh, tunjukkan itikat baik. Ini yang paling penting juga ketika melunasi utang. Ya. Kenapa? Ya karena memang pokok utang itu wajib untuk dibayar. Sudah saya sampaikan tadi hadisnya bahwa jiwa seorang mukmin itu tertahan karena utangnya hingga utang itu dilunasi. Ya. Dan disebutkan juga tidak ada balasan atas kebaikan itu kecuali juga kebaikan. Oleh karena itu itikat baik dalam melunasi utang ini penting. Nah, maksudnya bagaimana itikat baik dalam melunasi utang itu? Ya. Jangan pernah matikan HP. Nah, ini kan biasanya orang kalau punya utang terus HP-nya dimatikan, jaringannya diputuskan gitu ya. Kalau ditelepon tidak diangkat, tidak boleh begitu. Itu namanya tidak memiliki itikat baik. Ya. Kalau ditelepon jawab. Kalau misalnya kita tidak dekat dengan telepon kita sehingga kemudian tidak bisa menjawab saat itu juga, telepon balik. Gitu. Itu namanya itikat baik. Kita tidak ingin lari gitu ya. Bahkan kalau perlu datangi pihak yang memberikan utang. Ini kalau memungkinkan, ya datangi. Intinya adalah inisiatif dan aktif ya dalam menunjukkan itikat baik ketika ingin melunasi utang itu. Ya. Jangan kemudian lari. Ya. Insya Allah kalau kita itu baik, balasannya baik. Ya. Tapi kalau kita melarikan diri, sembunyi, itu kan semakin kesal yang punya piutang dengan kita. Itu pasti. Ya. Semakin kesal dia gitu. Ya. Semakin kesal dan dia dalam posisi terzolimi karena hartanya kita ambil, dia bisa berdoa kepada Allah.
tambah susah hidup kita. Kan gitu. Ya. Tapi kalau kita datang kepada dia dengan itikat baik menyampaikan kenapa kita tidak bisa bayar utang, ya, kita jelaskan dengan baik-baik dan kita punya niat membayar utangnya, hanya saja perlu pengaturan dan seterusnya, ini yang dibicarakan dengan mereka gitu. Ya. Kalau tidak seperti itu, tadi mereka yang diambil haknya berarti kita menzoliminya, kemudian dihubungi tidak bisa dan seterusnya, ini bisa naik doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita tambah susah. Ya. Jadi penting untuk kemudian menjaga itikat baik ya, dengan cara tidak lari ya, dan menjawab saja. Kalau ditelepon jawab saja. Bayar utang, insya Allah. Kan jawab begitu saja nggak susah kan? Yang susah apa Ustaz? Mental Ustaz. Biasanya yang susah mentalnya gitu ya. Kalau jawabnya mungkin, tapi mentalnya. Nah mental itu tadi dilatih dengan 5 tadi. 5 kiat itu tuh. Yang pertama saya sampaikan, itu melatih, itu mentalnya di situ. Mentalnya sudah siap kalau itu dilakukan. Nah, sehingga yang di sini itu kemudian lebih mudah untuk dikerjakan. Ya. Nah, itu solusi syar'i. Sekarang kiat teknisnya gimana? Nah, kiat teknisnya gimana? Kita itu selain meminta pertolongan Allah, kita ikhtiar. Caranya jalankan sunatullah. Ya, sunatullahnya dijalankan. Bagaimana sunatullah untuk melunasi utang? Nah, tentu saja yang pertama, kalau utang kita itu banyak, ada di bank ini, ada di bank itu, ada di bulan ini, ada di bulan itu, gitu banyak kan? Misalnya, karena usaha itu kadang-kadang kan begitu. Ya, udah utang di sini nggak cukup, mau utang di situ lagi nggak bisa, utang lagi tempat lain. Nah, di sini belum selesai, ada utang baru, ada utang lagi dan seterusnya. Maka urutkan utang-utang itu, urutkan. Bagaimana cara mengurutkannya? Ya, kalau utangnya banyak, maka urutkan utang-utang itu berdasarkan siapa yang paling kooperatif. Nah, itu ya, siapa yang paling kooperatif, yang punya pengertian. Nah, dari yang paling, oh ini ini hijau gitu ya, hijau ini kooperatif nih gitu. Yang ini sudah kuning, oh ini sudah merah, gitu. Nah, ini diurutkan begitu. Ya. Kemudian itu yang kemudian kita prioritaskan untuk dibahas. Semuanya prioritas, tapi diprioritaskan untuk kemudian diberikan pembayaran. Ya. Maka kemudian dicicil sesuai urutan. Nah, pastikan semuanya dicicil. Meskipun jumlahnya sedikit-sedikit, ada bayarnya. Ya, ada bayarnya. Itu menunjukkan itikat baik tadi. Ya, itikat baik. Karena mereka tuh punya hak terhadap harta kita dengan utang tadi itu. Sehingga bagaimana caranya kita kemudian mengatur manajemen harta kita untuk kemudian kita bayarkan terhadap utang itu. Ya. Kemudian yang kedua, siapkan dana pelunasan utang secara serius. Nah, ini sunnatullah. Ini juga yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita serius ingin melunasi utang. Maka kita akan menyiapkan dana pelunasan itu secara serius. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, list sumber-sumber, bikin daftar sumber-sumber pemasukan, termasuk piutang. Ya, mungkin kita usaha, ada piutang dagang, list semuanya, mana yang lancar, mana yang macet dan seterusnya. Ya, itu sumber pemasukan. Ini sumber-sumber pemasukan kita yang ada. Mana yang nanti bisa kita tingkatkan pemasukannya, mana pemasukan ini sebenarnya seret banget gitu. Itu kita list sumber-sumber pemasukan itu. Kemudian yang kedua, kita list semua aset yang kita miliki. Ya. Yang nggak penting-penting jual. Yang nggak penting-penting jual. Apa yang nggak penting sih? Yang nggak penting itu adalah sesuatu yang kita dengannya itu membuat kita merasa melekat dengan dunia. Berarti itu nggak penting tuh. Kita merasa kemelekatan kita dengan dunia itu berarti nggak penting tuh aset itu bagi kita. Ya. Maka itu dilepas gitu. Kalau mobil itu hanya untuk bangga-banggaan ya, hanya untuk kemudian show off, malah jadi kesombongan, maka mobil jual. Itu menunjukkan kita serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sombong itu dosa juga. Buat apa kita punya aset yang membuat kita kemudian berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, nggak jual saja. Rumahnya besar. Kenapa jadi punya rumah besar? Punya kamar 10 yang ditidurin cuma 1. Untuk apa? Kamar-kamar jadi banyak seperti itu misalnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita masih melekat dengan dunia. Maka inilah yang disebut dengan aset-aset yang dimiliki
yang malah mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskan. Ya, jualin saja, bayarkan ke utang. Kemudian list orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, mana yang bisa membantu kita membayar utang. Tapi ini saya letakkan paling bawah ya. Saya letakkan paling bawah setelah ikhtiar pribadi kita itu kuat gitu. Nah, maka kita bisa minta bantuan kepada keluarga kita. Minjam ke mereka tentu saja dengan pinjaman yang syar'i ya, ataupun ke teman-teman kita ya dengan pinjaman yang syar'i juga. Bisa jadi mereka punya kelebihan harta yang memang tidak tergunakan, daripada dia simpan di bank dan dapat bunga, dosa riba juga gitu ya. Nah, lebih baik kemudian membantu kita. Dan itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini yang kita lakukan untuk kemudian secara serius menyiapkan dana untuk melunasi utang-utang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah punya niat baik, punya etikat baik, ikhtiar teknis berikutnya adalah negosiasi utang-utang kita. Datangi mereka, sampaikan apa yang menjadi kendala kita, kesulitan kita, negosiasikan. Apa yang harus dinegosiasikan kepada mereka? Yang dinegosiasikan pertama, karena kita tobat dari riba, kita bilang kepada mereka, kita nggak mau lagi bayar bunga riba. Sekaligus nih masuk nasihat kepada mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah di sana. Ya. Sampaikan tadi ayat-ayat hadis-hadis yang sudah saya sebutkan di awal-awal itu, ya, bahwa kita tidak ingin melakukan dosa-dosa itu lagi. Ya. Kemudian apalagi yang dinegosiasikan, jumlah cicilan pembayaran. Nah, setelah kita memaksimalkan apa yang kita siapkan untuk pembayaran, maka kita kemudian negosiasikan itu kepada mereka. Bisa jadi ada yang diperbesar, dipercepat pembayarannya, yang lain diperkecil, bisa juga begitu. Ya, ada hal yang memang kita perlukan, oh ini harus dibayarkan cepat, maka kita bayarkan cepat. Ada yang diperpendek waktunya, ada yang diperpanjang, tapi umumnya kita mungkin akan minta kelonggaran. Ya, umumnya kita akan minta kelonggaran. Dan memberikan kelonggaran dalam utang piutang itu juga sunnah. Ya, bagi orang yang memiliki piutang. Jadi negosiasikan saja hal-hal yang seperti ini itu kepada mereka. Nah, bagaimana dengan bank? Dengan bank bisa negosiasi nggak? Sangat bisa. Ya, dengan bank juga sangat bisa untuk kemudian bernegosiasi. Ya, karena mereka sendiri juga punya aturan-aturan yang mereka tidak boleh langgar. Ya, kalau orang punya niat membayar meskipun pokoknya saja, itu bank juga punya aturan untuk memenuhi itu gitu. Maka misalnya di sini, ya ini contoh saja ya, nanti kita bagikan saja. Ini contoh permohonan restrukturisasi kredit dan penghapusan BDO. Nah, ini contoh surat gitu ya. Nah, ditujukan kepada siapa, kemudian disebutkan di dalamnya di situ alasan kenapa kita tidak mau lagi bayar BDO-nya. Ya. Ini saya ajukan dengan alasan berikut misalnya ya. Karena saya bertobat kepada Allah dengan memahami, nah, sebutkan di situ ada fatwa MUI, ya, kita memahami dari kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Ya, sehingga kita mengajukan penghapusan itu benar-benar karena kesadaran kita bahwa riba itu haram, dosa besar. Nah, tuliskan saja begitu. Tidak masalah. Kemudian meminta kepada mereka dengan surat itu kemudian untuk hanya membayar pokok utang saja. Ya, pokok utang saja. Artinya kita memang disyariatkan oleh Islam itu tidak lari dari utang, kita punya kewajiban ya untuk membayar pokok utang sesuai dengan yang disebutkan di dalam agama kita. Ya, tidak boleh kemudian kita lari. Nah, sebutkan seperti itu, kirimkan saja ke mereka, insya Allah segera dibalas oleh mereka itu ya. Nah, akan segera dibalas. Balasannya apa ya dan bagaimana itu sangat tergantung dari bank masing-masing. Ya, ada yang kemudian soft, ada yang kemudian hard, nggak apa-apa, hadapi semua. Ya, hadapi semua. Ya, biasanya akan dipanggil ke bank, kemudian bicara dengan mereka gitu. Nah, ketika bicara dengan mereka ini kesempatan nih, ya, kesempatan kemudian untuk negosiasi, kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka terkait dengan hal itu semua. Baik ya. Nah, ini adalah contoh saja yang pernah kami buatkan dan pernah dilakukan oleh
pengusaha untuk mereka sampaikan ke bank. Ya. Sehingga yang terakhir ya dalam materi saya 5 pantangan bagi kita dalam perkara utang. Yang pertama, jangan berutang karena panik. Yang pertama ya, jangan berutang karena panik. Wah, panik nih nggak ada nih gimana? Wah, jangan berutang. Gimana solusinya kalau pengen ada dana segar? Ya, yang pertama minta kepada Allah. Yang kedua, bersirkah. Lakukan syirkah. Ya, lakukan syirkah. Apa itu syirkah? Nah, itu pembahasan di lain waktu saja ya, panjang ya. Baik. Kemudian jangan menambah utang jangka pendek untuk membayar utang jangka panjang. Nah, ini gali lubang tutup lubang, malah tambah parah. Ya. Jangan menambah utang jangka pendek, apalagi itu riba juga, wah tambah rusak, ya. Tambah bermasalah. Jangan membayar utang karena intimidasi, diancam dan seterusnya. Karena memang juga aturan negara kita tidak membolehkan begitu, ya. Sehingga ketika ada ancaman itu malah bisa jadi tindak pidana, bukan perdata lagi persoalannya, jadi tindak pidana. Nah, malah kita di atas angin tuh kalau diancam-ancam seperti itu ya. Maka siapkan saja kemudian saksi, siapkan saja rekaman kalau ada, kalau dia memang mengancam dan seterusnya. Ancaman itu ada yang verbal, berarti ucapan lisan, ataupun ditulis lewat WA. Awas ya kamu, itu ancaman namanya. Nah, ancaman seperti itu bisa jatuh pada pidana nanti. Ya. Karena urusan utang itu kan urusan perdata, diselesaikan dengan baik-baik. Apalagi kita punya itikat baik, tidak lari, tidak sembunyi, ya, tidak menipu. Jadi jujur kita kalau misalnya tidak bisa bayar, jangan janjikan pembayaran. Ya, karena kalau janjikan pembayaran itu nanti masuk deliknya bisa pidana. Saya bayar besok, dicatat sama dia besok tanda tangan ya, bayar besok. Ternyata kita besok tidak bayar, ini dikatakan dia penipuan. Gitu. Kalau memang kita tidak bisa bayar, ya sampaikan saya belum tahu nih kapan nih bisa bayar. Ya, tapi saya berusaha begitu saya ada uang saya hubungi. Nah, jangan sampai diintimidasi, dipaksa-paksa menandatangani sesuatu yang mengakibatkan kita kemudian tidak bisa bayar dan dikatakan sebagai bentuk penipuan. Ya, maka jatuhnya ini malah ke pidana. Ya, jangan. Yang keempat, jangan gunakan dana kulakan. Kalau kita itu punya dana untuk proses produksi, berjualan gitu ya. Kalau dana ini kita bayarkan semua ke utang habis, malah kita nggak bisa membayar, tidak bisa muter, usaha kita nggak bisa berputar. Ini malah lebih sulit lagi nanti. Ya, jadi kalau dana kulakan ini memang dana memang disiapkan untuk menjalankan roda usaha gitu. Maka yang dilakukan tadi negosiasi dan seterusnya tadi ya, atau menjual aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi kita gitu. Nah, itu jangan digunakan. Dan yang terakhir tadi ya, jangan matikan HP ataupun sembunyi saat ditagih. Pokoknya hadapi saja. Ya. Kalau dia sudah main kekerasan itu pidana. Sekeras-kerasnya kan paling cacian makian gitu ya. Paling dicaci, dimaki gitu kan. Sakit hati enggak? Ya enggak apa-apalah. Biasa aja gitu. Ya. Apakah kita kemudian ketika dicaci dan dimaki itu membuat rendah diri kita? Kan tidak jadi rendah kok gitu. Ya, cacian maki itu dengarkan saja. Kalau benar berarti introspeksi diri kita, kalau salah ya berarti itu dia melakukan fitnah kepada kita, dapat pahala juga. Nggak ada yang sakit di kita kok gitu. Ya, di kita nggak ada yang bermasalah. Ya, yang bermasalah di dia. Yang penting hati kita itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf ya karena ada gangguan-gangguan jaringan. Baik, saya kembalikan kepada Mas Sakti. Ya, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Jadi demikian tips dan dari materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzan Al-Banjari. Jadi memang kita sangat memahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada faktanya berhutang, apalagi hutang riba dalam jumlah besar itu kita berada dalam psikologis yang sangat berat ya. Selanjutnya mari saya
saya persilakan Bapak Ibu untuk kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan lewat chat atau kemudian raise hand ya. Tapi mari terlebih dahulu kita dengarkan ya penyampaian dari tokoh pengusaha yang pertama adalah Bapak Budi Setio Utomo. Beliau adalah pengusaha asal Samarinda. Beliau adalah owner dari CV Mustika Surya Elektrik ya. Dan beliau memiliki pengalaman sebelum hijrah memiliki utang riba sebesar 7 miliar. Ini ya, ini menarik sekali untuk disimak pengalaman beliau ini. Jadi namun sebelumnya silakan Ustaz, Bapak Budi Setio Utomo. Nanti selanjutnya kita pindah lagi kepada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami tampung dulu ya. Saya lihat chat masih kosong ini. Ya. Oh. Ya, sebentar. Ya. Ya, silakan dulu mungkin Bapak Budi Setio Utomo. Silakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf di rumah lagi gaduh nih. Jadi nggak kurang kedengaran tadi. Nah, pertama juga ya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah bisa bergabung di materi yang terakhir yang disampaikan Ustadz Fauzan ini. Nah, sebenarnya saya ini lagi kurang fit karena lagi radang tenggorokan gitu kan. Jadi sudah sekitar 5 hari yang lalu malam ini. Jadi mulai dari emah terus akhirnya jadi ke radang ini. Nah, jadi pemaparan apa yang disampaikan Ustadz Fauzan itu benar apa yang saya rasakan ya. Jadi saya sampai menangis itu karena teringat masa lalu. Bagaimana kalau kita itu ya apalagi kalau ditagih itu ya, dikejar-kejar dalam artian itu memang kita mempunyai anggota gitu ya. Jadi ini sekretaris saya gitu. Saking saya itu tidak mau menerima telepon itu ya tak sampaikan ke sekretaris saya aja karena kalau menagih itu luar biasa ya kan. Apalagi kalau orang-orang Surabaya itu nagihnya itu kencengnya luar biasa gitu. Kita itu pokoknya nggak ada harga diri lah ibaratnya gitu. Tapi ya kita memang harus bersabar gitu. Nah cuman memang waktu itu memang kita belum tahu ilmunya ya kadang-kadang kita juga bersikeras juga gitu loh. Nah jadi mungkin saya sampaikan sedikit pengalaman saya. Jadi awal mulai itu pada saat kita itu sudah mengalami puncak-puncaknya bisnis kita itu biasanya dibarengi dengan mulai utang kita itu juga semakin banyak, terus pekerjaan kita juga semakin banyak. Tapi pada setiap akhir proyek itu seharusnya kita itu mendapatkan nilai kelebihan gitu kan, tapi justru menyisakan hutang terus gitu kan, justru menyisakan hutang gitu. Nah ini yang menjadi masalah ini kita ini profitnya larinya kemana gitu. Seharusnya kita itu mempunyai profit yang cukup gitu kan. Tapi justru semakin lama semakin membesar gitu kan. Nah di satu sisi karena kita itu masih berpikiran itu sekuler gitu kan. Jadi kita itu tidak mencari permasalahan yang di sisi ibaratnya itu di sisi Allah, apa ada sesuatu yang salah kita di hadapan Allah gitu loh. Nah, tapi justru kita mencari solusi-solusi yang kelihatan aja, yaitu semua memperbaiki semua administrasi gitu. Tapi ternyata tidak merubah hasil gitu. Tapi justru menjadi beban pada saat kita itu mengeluarkan biaya-biaya konsultan dan sebagainya tadi untuk memperbaiki administrasi atau kita menambah orang
menambah menjadi mencari mandor dan sebagainya atau pengawas gitu kan. Nah, di satu sisi itu akhirnya saya semakin lama ini kok setelah kita baiki kok juga nggak ada perubahan gitu kan. Nah, akhirnya mungkin ada yang salah ini gitu. Nah, dari awal itulah kita itu akhirnya mencari gitu kan. Ternyata ya memang setelah itu kita tahu bahwa di situ ada riba. Nah, memang pada saat kita mengawali usaha itu kita memang menggunakan ya hutang bank gitu kan. Sehingga pasti ada ribanya. Tapi saya sendiri itu tidak memahami bahwa riba itu pinjam bank itu adalah riba. Saya nggak memahami betul karena setahu saya riba itu adalah rentenir gitu kan. Dan saya memang tidak ada pinjam rentenir karena bunganya kan besar kalau rentenir waktu itu gitu kan. Nah, saya hanya melihat faktanya teman-teman hampir 100% itu teman-teman apa itu namanya sepengusaha dengan saya itu mereka semua menggunakan ya fasilitas bank tadi gitu. Nah, setelah saya tahu bahwa dosanya riba tadi sudah saya disampaikan dengan Ustadz tadi itu, ya saya kaget gitu, menangis ya, ya Allah, apakah ini benar gitu loh. Nah, ibaratnya apa ya, kita sendiri itu mengalami atau mendekati aja ibaratnya takut gitu loh. Apalagi setelah kita dengarnya itu benar-benar dosanya ya segitu banyaknya gitu loh. Nah, tadi itu dihitung kalau cuma 1 miliar. Nah, pada saat itu ya utang kita sudah campur-campur ya. Memang kalau utang di banknya itu ya kurang lebih sekitar waktu itu kurang lebihnya sekitar 1,5. Terus yang lain-lainnya itu ada juga supplier yang memang melakukan keterlambatan denda apabila mereka itu 1 minggu itu sudah 1 bulan tidak bisa membayar, akhirnya mereka menambahi 1%, selama 1 bulan jadi 4%. Nah, itu juga pernah kita alami gitu kan. Nah, dari proses-proses itulah akhirnya saya menemukan bahwa itu adalah riba, ya titik awal tadi di situ, dan itu sudah jelas apa yang disampaikan Ustadz Fauzan tadi itu menggambarkan teknisnya yang saya alami untuk menyelesaikannya dari proses itu gitu kan. Nah, memang harus yang harus ditekankan sekali itu selama saya belajar itu dan saya ambil kesimpulan sejauh ini gitu kan. Ya memang utang saya waktu itu dari 2 tahun yang lalu kurang lebih sekitar 7 miliar pada saat saya mulai berhijrah itu. Nah, itu memang saya pada saat berazam itu benar-benar sama Allah tolong itu yang ibaratnya tidak disangka-sangka datangnya dari mana itu benar-benar saya alami gitu kan. Nah, jadi yang harus kita kuatkan untuk menyelesaikan suatu masalah itu sebetulnya ditawakal. Jadi tawakal itu tadi yang harus kita pahami betul, jangan sampai salah memahami tawakal gitu loh. Kenapa? Ya, pertama bahwa gini, kalau kita itu sudah tawakal, kalau kita itu sudah mempunyai backing ya, siapapun pasti nanti kalau seumpama mempunyai backing, menghadapi sesuatu itu pasti tidak akan ragu. Contoh pamannya backingnya bintang 3. Jadi melakukan usaha apapun gitu kan. Jadi kalau ada preman, ada siapapun dia pasti akan, oh saya punya backing bintang 3, aman. Tapi pada saat premannya atau yang lainnya mempunyai backing yang lebih tinggi lagi ya, kita akhirnya kalah gitu kan. Nah, jadi kita itu punya backing, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Di mana backingnya itu adalah kita itu ya memang tidak ada tandingannya dan maha segala-galanya gitu kan. Nah, makanya kita jangan takut. Jadi pada saat kita menyampaikan kepada si abang itu, jangan kita sampaikan bahwa Pak mohon maaf karena kita tidak dibayar orang, terus kita tidak sanggup membayar karena ini. Jangan gitu. Yang harus kita sampaikan itu bahwa kita itu dilihat sama Allah di belakang kita ini, ya kan, bahwa kita itu bermaksiat gitu loh. Ya, jadi kalau kita itu bermaksiat, terus kita mau sembunyi bagaimanapun, Allah itu tahu gitu loh. Nah, akhirnya layak enggak, pantas enggak kita itu ditolong sama Allah akhirnya gitu kan. Nah, itu yang sudah saya alami, baru ya saya memahami setelah kita belajar-belajar itu ternyata maksudnya dulu itu seperti itu gitu kan. Nah, jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah itu ya memang kita harus benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang kaitannya dengan ada maksiatnya tadi ya. Kalau memang kita riba, yaitu ribanya gitu kan, dan disampaikan ke abang itu bahwa memang di situ ada ribanya dan saya ingin bayar pokoknya saja. Pada saat itu kita diancam, diintimidasi, ya kita nggak usah takut gitu kan.
Bapak nanti kita blacklist ya, lebih baik saya di blacklist dari si abang daripada kita di blacklist sama Allah gitu kan. Nah itu kita berat kalau sudah di blacklist sama Allah itu. Sudah kita ditantang perang gitu kan, sudah dilaknat sama Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah ini sudah konsekuensi gitu loh. Jadi mending kita itu nggak punya apa-apa sudah daripada tetap masih melakukan kemaksiatan tadi gitu kan. Yaitu konsekuensinya ya. Jadi kalau kita sudah melakukan tadi itu terutama itu kemaksiatan tadi sudah kita tinggalkan, ya kita tinggal minta pertolongan sama Allah, entah bagaimana caranya ya kita pasrahkan. Tapi dengan hukum-hukum yang kita ketahui yaitu yang disampaikan sudah Ustadz Fauzan tadi itu memperbaiki diri kita, hubungan kita sama diri pribadi, hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama muamalahnya, ya kita baiki semua satu persatu. Kalau memang di situ yang sudah kasat mata kita tahu di situ ada kemaksiatannya, ya sudah kita tinggalkan, transaksi kita tinggalkan semua gitu kan. Nah di situ pada saat kita itu meninggalkan suatu kemaksiatan satu, maka Allah ganti pertolongan Allah, ganti lagi pertolongan Allah, ganti lagi. Nah disitulah pertolongan Allah itu akan turun gitu kan. Nah setelah itu yang dilakukan ya Mohon maaf, Pak Budi di-unmute dulu, Pak. Ya. Halo? Ya, sudah. Ya. Cek. Oh iya, sudah bisa. Ya. Oh ada. Nah jadi di situ salah satu contoh kalau si abang tadi saya sampaikan gitu. Nah, pada saat saya berazam dulu itu kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Ya betul pertolongan Allah itu turun. Detik-detik terakhir saya itu berazam 31 Desember 2019 gitu kan. Itu tanggal 30-nya itu, tanggal 20-nya itu saya dikasih surat dari pokok itu dari bunga pokok denda dan yang lain-lain itu senilai 650 juta itu disampaikan pokoknya itu 410 gitu kan. Dan itu mereka menyampaikan Bapak bayar aja 330 kalau memang Bapak memang berniat bayar. Loh, saya berniat bayar gitu kan. Akhirnya apakah pada saat disampaikan itu saya punya uang? Ya belum ada sebetulnya, tapi saya niati betul gitu kan. Ya alhamdulillah yang tidak disangka-sangka tadi datang, akhirnya kita bisa melunasinya. Itu yang si abangnya gitu kan. Nah padahal sertifikatnya itu punyanya kakak saya dua rumah, padahal rumahnya itu juga harganya 1 miliar. Padahal utang saya itu pokoknya cuma 410, itu ditambah rumah saya gitu kan. Nah kan itu konsekuensinya berat. Ini kalau memang Bapak nggak membayar nanti bisa dilelang dan sebagainya. Ancamannya seperti itu waktu itu gitu. Tapi saya yakinkan kepada kakak saya bahwa di situ ada riba, kakak saya juga pasrah, mendukung, akhirnya ya alhamdulillah selesai. Nah untuk supplier yang lain itu ya kita datangin gitu kan. Setelah kita tahu semua kita datangi dan kita minta maaf dan kita pengen mau bayar gitu kan. Tapi dengan cara ya kita cicil dan sebagainya. Alhamdulillah 1 bulan berikutnya itu mereka memberi kabar bahwa Pak, bagaimana kalau kita ikhlas-ikhlasan saja. Jadi utang 150 juta itu dianggap ikhlas ya. Coba dibayangkan seperti itu gitu kan. Nah, itu kan kemudahan-kemudahan yang Allah kasih sama kita gitu kan. Nah, dari situ itu akhirnya apa? Dan mereka itu memberi atau membuka peluang lagi gitu. Bapak bisa ngambil lagi dengan kita. Kita mulai nol lagi, utang Bapak udah lunas. Kalau memang Bapak masih memerlukan barang-barang dari kita, ya kita kasih gitu kan. Belum ada supplier yang lain juga gitu. Sudah 3 tahun lebih juga nggak kita hubungi sama sekali, tiba-tiba datang gitu kan. Nah itu mereka juga sama. Bapak dikasih biasanya sama supplier yang lain, kalau nggak ngambil dari kita sekarang dari mana? Dari yang lain Pak. Ya sudah, kita kerjasama lagi. Setiap Bapak saya kasih barang nanti Bapak bisa menyicil lagi. Kalau memang yang lain kasih 1,5 bulan, saya kasih 2 bulan buat Bapak. Kalau memang belum ada, ya nggak apa-apa, Bapak tinggal ngomong. Nah disitulah kemudian yang kita dapat apabila kita itu benar-benar menyampaikan pasrah bahwa kita itu totalitas sudah memang kita itu sudah melakukan kemaksiatan sehingga sama Allah itu kita diajab seperti ini kan gitu pasarannya. Nah itu juga sama yang kita lakukan. Dan bahkan ada supplier yang biasanya itu denda kita ya, pamannya 1 bulan itu mereka sudah terlambat menggunakan 1%.
Nah, ini mereka juga akhirnya apa itu namanya salesnya itu menyampaikan ke saya, Mas, sampean jangan ngambil ke tempat saya gitu kan. Nah, kita ini kan distributor untuk wilayah Jawa Timur, kita mempunyai toko ya kan. Nah, toko ini Bapak tak kenalkan ke toko A, ke toko B aja. Saya negokan, Bapak nanti itu bisa ngambil dari sana, jadi nggak pakai ke lewat saya, nggak pakai denda. Harganya pun lebih baik, ya kan. Karena apa? Karena mereka kuantitas ngambilnya lebih banyak, jadi Bapak itu bisa dikasih diskonnya lebih gitu kan. Nah, dari situlah kemudian apa mereka itu juga setelah saya sampaikan bahwa kita itu sudah pengen usaha yang baik dengan benar, cara yang benar. Justru mereka itu ya walaupun non muslim gitu kan, orang Cina gitu kan. Justru mereka mengajari, menyampaikan, ya udah sampai ngambil ke toko ini aja, saya nyuplai ke toko ini gitu. Diskonnya juga lebih banyak. Nah, dari situ juga kita sampaikan alhamdulillah gitu kan. Nah, itu pertolongan sama Allah juga sama. Baru kenal bayar sekali aja langsung kita bisa dikasih kredit gitu. Dalam artian itu Bapak ambil aja itu sampai 500 juta gitu loh. Nah, coba kalau kita itu utang bank, perlu berapa lama kita negosiasi jaminan. Ini tanpa jaminan gitu loh. Nah, jaminannya siapa tadi ya? Jaminannya Allah gitu loh. Pada saat kita menyampaikan menggunakan transaksi yang benar dan sebagainya tadi gitu. Insya Allah Allah tolong gitu. Nah, itulah selama ini yang kita alami. Nah, apakah dalam proses ini itu terus kita itu akhirnya meminjam? Enggak gitu. Kalau memang sudah kepepet apa yang disampaikan Ustadz Fajan tadi ya betul bahwa kita harus sirkah gitu kan. Nah, sirkah pun itu juga saya juga ibaratnya gimana memantaskan diri, ya saya cari pertama muslim dulu, ternyata justru muslim mereka tidak mau gitu loh. Nah, karena alasannya ya belum yakin dan sebagainya. Justru non muslim ini gitu kan mereka mau gitu. Tapi mereka menyampaikan bahwa Pak, sekretaris saya itu nggak bisa kalau nanti ini ada baca Qur'annya dan sebagainya. Ya kita pakai sekretaris saya, akte notaris saya aja lah. Karena ini yang syar'i. Ya nggak apa-apa, yang penting Pak Budi oke aja. Nah itu alhamdulillah yang kita hadapi seperti ini. Seperti itu. Nah makanya saya juga semua transaksi dan sebagainya itu setelah ikut event-event gini itu ya salah satunya kita itu gimana memaksimalkan usaha kita itu benar-benar secara kafah gitu loh. Karena ancamannya itu juga ngeri. Karena Allah itu ya melihat selama 24 jam itu kita tuh dilihat terus gitu kan. Nah itu konsekuensinya seperti itu. Nah mungkin itu sedikit gambaran dari saya seperti itu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya gitu kan. Jadi mungkin kalau perlu sharing yang lebih detail ya monggo bisa berkunjung atau dan lain. Itu terima kasih dari saya Ustadz Akhirul Kalam. Mungkin kalau ada kata atau kurang tepatnya itu dari saya pribadi, kebenaran dari Allah. Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita masih punya satu lagi tokoh pengusaha yang akan berbagi kepada kita, yakni Bapak Reza Fahlevi dari Lampung. Beliau adalah owner dari CV Mitra Soya dan beliau memiliki pengalaman ya utang sebelum hijrah beliau sebesar 20 miliar ya. Mari kita dengarkan sambutan dari beliau ya. Silakan Bapak. Di-unmute dulu Bapak. Halo? Di-unmute dulu Bapak, silakan. Bapak Reza. Assalamualaikum. Apa sudah kedengaran? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih moderator, kabar Ustadz, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Mungkin tadi dari yang pertama Pak Budi ya. Pak Budi mungkin sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana seseorang itu hijrah. Halo? Ya, silakan Pak. Bagus Pak, silakan ya, Pak. Dengar ya? Ya. Ya.
Mungkin Pak Budi tadi sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana seseorang itu hijrah dimulainya dengan sesuatu yang tidak baik di ribawi gitu ya, Bang. Pengalaman kita sebenarnya hampir sama dengan pengalaman kawan-kawan yang keluar dari dunia ribawi. Pertama, karena keterlibatan dalam dunia usaha ini karena kita ini terlalu optimis dengan hidup, terlalu mungkin dulunya berprasangka baik aja bahwa kita ini usaha bisa berkembang karena ada pertolongan dari perbankan. Akhirnya kita usaha bisa grow, bisa tumbuh besar gitu. Tetapi tanpa kita sadari dalam pertumbuhan usaha itu ada sesuatu yang salah. Hitungan matang kita memang usaha itu berjalan dengan baik. Tetapi dari tahun ke tahun top up terus dia. Tanpa kita sadari bahwa hasil yang selama ini dapatkan itu tergerus sebenarnya. Tidak tergerus, tetapi karena kita terlalu optimis dengan dunia usaha itu, optimis yang berlebihan kalau menurut saya itu, akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang salah. Usaha berkembang tetapi hutang tambah bengkak. Hutang tambah besar. Alhamdulillah kita mendapatkan suatu hidayah bahwa sesuatu yang riba itu adalah haram hukumnya. Maka pada saat kita mengenal itu kita hentikan secara langsung. Nah, bagaimana proses penghentian itu? Nah, perbankan ini dari dunia perbankan itu kan ada dua sisi. Pertama, mereka adalah sisi mereka yang kredit macet. Kedua adalah sisi seseorang yang belum macet tetapi dia sudah pengen melakukan restruct namanya. Restrukturisasi itu adalah merubah segala sesuatunya berdasarkan keinginan kita yang sudah diatur oleh peraturan OJK sebenarnya. Peraturan Bank Indonesia sudah mengatur itu bahwa nasabah itu bisa restrukturisasi sebelum dia dalam keadaan macet, sebelum dia belum terjadi tunggakan. Oleh karena itu, maka kami mengambil regulasi tentang restrukturisasi itu bahwa kami mengajukan akan melakukan hijrah. Memang soal perbankan pertama, waduh hijrah itu seperti apa? Mereka bertanya-tanya. Kenapa tidak pindah ke bank syariah saja? Pasti pertanyaan mereka begitu. Tetapi kami selalu bicara bahwa kami untuk menghentikan itu kami juga mempelajari tentang sistem bank syariah. Ada akad-akad mereka yang masih dalam keadaan batil. Jadi kami tidak bisa mengambil akad-akad itu, gitu kan? Akhirnya kami minta di restruct saja. Bagaimana restruct terjadi itu adalah kita mengajukan suatu permohonan sebelum dalam keadaan macet. Misalnya waktu kami hijrah pertama, angsuran belum jatuh tempo. Maka kami mengajukan kepada perbankan, kami meminta restruct. Restructnya apa? Pembebasan bunga, denda, dan ongkos. Nah, pertama mereka pasti menolak, akan mereka tolak, terus-menerus akan mereka tolak. Akhirnya terjadilah perjalanan waktu itu kita jelaskan tentang bahwa kami ini dalam keadaan mampu, bukan dalam keadaan tidak mampu dalam memberikan pembayaran, tetapi kami hanya takut tentang ribanya saja. Lambat laun dalam hitungan bulan nggak nyampe lah mungkin ya, saya mengajukan tanggal 7, tanggal 25-an begitu saya sudah disetujui tentang restruknya. Apa itu restruknya? Itu adalah pembebasan bunga, denda, dan ongkos, dan saya hanya membayar pokok utangnya saja. Bagaimana pembayaran pokok itu? Maka saya mengajukan secara, dulu saya bayar bunga sekian ratus juta, maka bayaran bunga itu hanya masuk ke pokok saja. Jadi misalnya saya membayar 200 juta per bulan, maka 200 juta itu hanya masuk ke pokok. Bagaimana kita bisa adendum itu terjadi perubahan suatu akad. Maka terjadilah suatu perubahan akad yang dilakukan oleh perbankan pada diri kita, di mana adendum itu sudah tidak ada ribawinya. Artinya tidak ada bunga, hanya hutang pokok saja yang akan kita angsur berdasarkan kemampuan kita. Nah, setelah itu berjalan, ya sampai sekarang yang kita lakukan gitu loh. Yang sampai sekarang yang kita lakukan. Memang tidak semua perbankan akan melakukan hal yang sama. Tetapi dari peraturan-peraturan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 36/16 OPPB bahwa semua perbankan itu wajib untuk menyelamatkan kredit nasabahnya melalui restruct.
rescheduling, bahkan ada haircut. Nah, itu. Mungkin tadi penjelasan sudah dijelaskan bagaimana hukum-hukum ribawi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan hukum-hukum di perbankan. Artinya bahwa hukum-hukum di perbankan itu bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang benar. Karena semua perbankan pun tidak semuanya mengerti tentang regulasi itu. Nah, di suatu sistem perbankan itu ada sistem, namanya ada sistem bisnis dan sistem remedial namanya. Remedial itu bagi konsumen yang macet itu satu departemen yang akan ngurus. Nah, bagian bisnis di perbankan itu dia tidak akan mengerti regulasi ini. Tetapi pada saat sudah sampai ke bagian remedial recon namanya itu, maka mereka akan mengerti sistem itu, bahwa ada sistem perbankan yang mengatur itu, dari haircut, terus gross period. Apa yang disebut dengan gross period dalam perbankan? Ada, bahwa kita, seorang pengusaha gitu, dalam hijrahnya, kita pengen menyelesaikan hutang kita. Maka kita melakukan gross period. Salah satunya tadi yang mungkin Ustadz tadi sudah jelaskan, bahwa kita lihat dulu nih, kita scanning dulu kita, mampu enggak kita bayar? Berapa bulan kita akan bisa membayar? Berapa tahun kira-kira akan selesai? Nah, itu disebut dengan gross period. Dalam gross period itu kita meminta kepada perbankan bahwa saya mempunyai dana sekian. Saya tutup dulu hutang pokok saya, setiap bulan akan saya tutup lagi sekian, per bulan, di bulan keempat akan saya tutup dengan penarikan jaminan sebagian. Begitu yang dilakukan oleh kawan-kawan pengusaha di Lampung yang sudah bergabung dengan komunitas umat berbisnis bebas riba yang mereka lakukan. Yang selama ini pengusaha yang bebas riba itu melakukan hal-hal yang sama yang kami lakukan gitu. Bahkan ada kawan-kawan kita itu di Lampung itu bukan saja sekedar hutangnya, banyak sekali hutangnya. Jadi hutang riba itu bisa sampai di atas 20 miliaran sampai 30 miliaran gitu kan. Tetapi alhamdulillah ini berproses mereka rata-rata Allah berikan kemudahan, karena salah satunya tadi adalah kita benar-benar berazam, benar-benar serius pengen keluar dari hukum haram ini gitu loh. Nah, jadi mungkin tidak panjang lebar yang akan kita sampaikan, karena memang saya yakin semua kawan-kawan yang pengusaha yang mereka memulai hijrah, prosesnya pasti akan melalui hal yang sama. Tetapi ada proses-proses di perbankan mungkin yang memang tidak dimengerti oleh sebagian kawan-kawan pengusaha, akhirnya mereka hanya membiarkan saja dulu sampai segala sesuatu itu macet jadinya gitu loh. Jadi sebelum terjadi kemacetan di perbankan, kita langsung menghadap, kita bikin surat, namanya restrukturisasi, pembebasan bunga, denda, dan ongkos, agar tidak terjadi wan prestasi di diri kita. Nah, kalau sudah terjadi wan prestasi, pada saat kita bicara tentang hijrah kita, maka itu dianggap mereka mengada-ada oleh perbankan. Anda mengada-ngada, Anda memang macet kok, udah berapa bulan Anda belum bayar. Jadi ngapain Anda bilang bahwa Anda itu hijrah? Anda memang macet, jadi alasan aja hijrah. Maka kalau kita seorang pengusaha yang masih dalam keadaan lancar, ketemu hijrah, maka kita langsung saja menghadap bank dan melakukan surat menyurat. Nah, tetapi bagaimana dengan kawan-kawan yang dalam keadaan usahanya terpuruk, terus dia bertemu suatu komunitas anti riba, terus mereka hijrah. Ini dalam keadaan pahit nih, usaha sudah hancur, usaha sudah susah, mereka harus dihadapkan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Nah, mereka akhirnya berkirim suratnya salah. Wah, kami hijrah, tidak begitu suratnya. Maka dalam Islam itu boleh bersiasat. Artinya begini, pada seseorang yang dalam keadaan macet total, misalnya sudah macet 1 tahun, kadang-kadang seseorang itu dulu baru dia berkata saya hijrah. Tapi udah macet 1 tahun. Kadang ada yang macet 3 bulan, 4 bulan, saya hijrah. Baru mereka bicara hijrah, gitu loh. Betul dalam hijrahnya, kalau memang dia memang dari hati itu betul dalam hijrahnya. Tetapi dalam proses mengajukan segala sesuatu surat menyurat ke perbankan, mengenai tentang hijrahnya salah. Harusnya kita dalam Islam juga diajarkan tentang cara bersiasat. Intinya kita untuk menghentikan ribanya. Nah, bagaimana caranya? Itu mudah sebenarnya, bahwa kita datang ke perbankan, bahwa memang ada sebagian bahwa kita tidak boleh berkata bahwa kita dalam keadaan terpuruk. Kita tidak boleh bahwa kita dalam keadaan susah dalam usaha. Nanti susah beneran. Enggak begitu sebenarnya. Karena ada dalam suatu sistem perbankan yang mengatur itu.
bahwa segala sesuatu nasabah itu apabila dalam keadaan yang susah, maka nasabah itu dipilih dua. Bunganya diturunkan sekecil-kecilnya, atau dia hanya membayar pokok hutangnya saja. Itu ada dalam peraturan perbankan. Tetapi tidak semua akan dibuka oleh kawan-kawan oleh perbankan karena mereka takut akan kehilangan margin dari bunga itu. Nah, itu salah satu solusi. Nah, ini yang kita edukasi kepada kawan-kawan pengusaha di Lampung bahwa untuk menyelesaikan itu sebelum macet, kita hijrah bagus. Kalau sudah macet dalam keadaan hijrah, maka kita akan bersiasat dengan surat menyurat yang tidak berkata bahwa kami ini hijrah, jadi kami hentikan bunganya, minta nggak bayar bunga. Loh, memang sudah 1 tahun lebih nggak bayar hutang. Gimana mau bayar? Nah, sedangkan hutang itu wajib dibayar. Nah, itu intinya. Ya, mungkin itu salah satu apa yang kami alami di masyarakat ini ya, pengusaha-pengusaha yang sudah berusaha membebaskan diri dari ribanya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung cukup banyak pengusaha yang memang bergerak, yang khusus bergerak untuk berbisnis untuk dakwah gitu. Jadi beberapa pengusaha di Lampung itu sudah melakukan suatu sirkah bersama, melakukan bahwa hasilnya itu cuma untuk dakwah gitu loh. Insya Allah memang sudah ada beberapa bisnis yang sudah berjalan, yang sudah dikelola oleh kawan-kawan profesional. Jadi para pengusaha ini hanya sebagai pemodal saja. Jadi kita mengangkat ada satu profesional itu untuk mengerjakan itu. Insya Allah akan berjalan dengan baik, mudah-mudahan, amin. Nah, itu yang bisa kami sampaikan bahwa bagaimana nanti kita akan berhadapan dengan, memang ini panjang ceritanya, alurnya akan panjang. Dalam perbankan ini bahwa terjadi suatu perdebatan, sebenarnya bukan perdebatan, karena perbankan sendiri pasti akan menurunkan tim-timnya pada saat seseorang itu dalam keadaan macet. Kadang-kadang debt collector yang ganas-ganas, yang garang gitu. Cuman itu sebenarnya drama saja. Tidak akan ada terjadi hal-hal yang berbau ke fisik. Bahkan nanti kalau mereka dalam ancam-mengancam aja sudah pidana hukumnya. Bagaimana dengan itu bahwa ada suatu proses-proses yang harus kita lalui sebelum kita melangkah ke jalur-jalur yang benar. Itu ada proses dari OJK. Ada peraturan dari OJK, peraturan bahwa OJK itu mengatur tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan nanti yang terlibat dari Bawi pengen bebas dari hutangnya, terus perbankan pengen mempersulit bahwa kita pengen bayar hutang hanya pokoknya saja, maka kita bisa mengadukan ke OJK. OJK itu ada peraturan di OJK itu yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang hanya batasnya sampai 500 juta. Jadi OJK itu hanya melindungi konsumen yang punya utang sampai 500 juta di perbankan. Di atas itu bagaimana? Di atas itu kita bikin pengaduan secara resmi. Maka kita seperti sidang nanti di OJK. Nah, seperti itu proses-prosesnya. Terus bagaimana nanti kita berhadapan dengan mereka, terus mereka akan lelang katanya. Yep. Lelang perbankan itu sudah, halo, masih masuk, Rat? Oh iya. Masih, Pak. Dipersingkat, Halo? Pak, waktunya. Masih jelas? Ya, masih jelas, Pak. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau memang ada sesuatu dan lain hal, bisa nanti sharing session ke kita, bisa komunikasi. Nanti kami akan coba arahkan bagaimana cara berkirim surat, bahkan bagaimana cara membuat suatu pengaduan ke OJK, dan bagaimana cara menyelesaikan di pengadilan. Insya Allah gratis. Insya Allah gratis 100%. Mungkin begitu aja yang bisa kami sampaikan, Tat. Jazakallah. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu syariah trainer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pemaparan dari guru kita Ustadz Fauzan dan kedua tokoh pengusaha kita. Ya, semoga ini bisa memberikan kita pencerahan dan penyadaran tentang pentingnya pembimbingan syariah, bisnis syariah sejak dini, ya. Alhamdulillah. Sekarang saya akan masuk saja pada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya. Saya bacakan pertama dari Ibu Sari Faizatul Hikmah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah adalah perbankan yang menjalankan syariat Islam. Salah satunya dengan tidak adanya riba. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai pinjaman dengan akad yang berlaku pada bank syariah? Apakah bisa ini dijadikan solusi sebagai lembaga
pinjaman yang sudah bebas riba. Nah, saya persilakan kepada Ustadz Fauzan, guru kita. Silakan Ustadz untuk Baik, menjawab. bismillahirrahmanirrahim. Syukran, jazakallah. Masya Allah ya, tabarakallah. Tadi Pak Budi dan Abang Reza, itu Bang Reza itu abang kandung saya sebenarnya ya. Beliau itu yang di Lampung itu abang kandung saya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau berjuang melepaskan diri dari riba itu. Ya. Memang tidak mudah, harus berliku jalannya, menghadapi berbagai macam persoalan di perbankan, sampai beliau banyak menguasai tadi perundang-undangan, aturan-aturan dan seterusnya, ya. Dan tidak saja untuk diri beliau sendiri, beliau juga membantu kawan-kawan yang lain yang tidak paham tentang peraturan-peraturan perbankan, ya, dalam penyelesaian utang piutang gitu. Nah, beliau banyak menguasai itu karena banyak yang meminta bantuan kepada beliau untuk kemudian bagaimana menyelesaikan utang riba, ya. Ya, kita memotivasi beliau bahwasanya yang penting itu adalah tidak boleh lari dari utang, ya. Silahkan saja minta tolong, tapi jangan minta tolong lari dari utang. Kita akan menolong bebas dari riba, ya, dari bunga, bukan melarikan diri dari utang. Nah, itu yang utama. Nah, beliau Masya Allah ya sudah sampai sejauh ini sejak melakukan itu dengan utang yang dulu masih 13 miliar, kemudian naik jadi 20 miliar. Akhirnya berhenti total dan kemudian melepaskan semua yang berhubungan dengan riba. Setahu saya sekarang pun masih harus berhadapan dengan perbankan, ya. Artinya harus melewati, ada tadi yang kata beliau memang mudah di negosiasi, ada juga yang memang harus akhirnya ke persidangan begitu. Tidak jadi masalah, bagi kita persidangan itu adalah amal soleh. Ya, bagi Muslim persidangan-persidangan itu adalah amal soleh. Jadi niat yang benar menghadapi persidangan-persidangan itu pahala yang mengalir luar biasa. Itu sama seperti orang yang berjuang gitu kan, berjihad di dalam hartanya karena dia tidak ingin hartanya diambil dalam hal yang batil. Ya. Karena mengambil bunga itu adalah pengambilan yang batil. Kalau kita terbunuh mempertahankan harta kita dari pencuri itu sebagaimana orang berzihad. Ya, karena mencuri itu adalah pengambilan harta dengan jalan yang batil, bunga itu juga pengambilan harta dengan jalan yang batil. Jadi perjuangan ini, perjuangan mempertahankan harta agar tidak diambil dengan cara yang batil itu adalah jihad. Jihad terhadap harta begitu ya. Baik. Alhamdulillah ya. Sudah kita dicerahkan oleh dua orang pengusaha yang sudah membebaskan dirinya dari riba. Pertanyaan tadi, bagaimana dengan bank syariah? Bank syariah, apakah kita bisa pinjam uang ke bank syariah? Sepertinya bank syariah tidak meminjamkan uang, sepemahaman saya. Ya, yang mereka lakukan adalah transaksi-transaksi. Entah itu dengan jual beli murabahah, ataupun nanti dengan musyarakah, kemudian mudharabah dan seterusnya ya. Tapi kalau utang piutang, sebagaimana di perbankan, misalnya dia mengutang kita tanpa ada bunga sama sekali, sepertinya produk itu sangat minim di perbankan syariah ya. Artinya tetap ada keuntungan yang ingin diraih. Nah, oleh karena itulah dalam akad-akadnya itu perlu kita perhatikan di dalam perbankan syariah itu. Meskipun ya ada fatwa DSN MUI, ya tetap saja harus diperhatikan prakteknya, karena kadang-kadang praktek di lapangannya dengan fatwa DSN MUI-nya itu nggak cocok kadang-kadang ya. Banyak cocoknya juga, dan banyak yang nggak sesuainya juga. Itu dari sisi pelaksanaan. Kemudian dari sisi fatwanya sendiri bagaimana? Dari sisi fatwanya sendiri, banyak ulama yang kemudian mempersoalkan, banyak tulisan buku-buku yang mempersoalkan kesyariahan bank syariah, begitu. Ya, oleh karena itulah sebagian besar pengusaha-pengusaha yang hijrah yang kami bantu di situ, mereka memang tidak menggunakan perbankan syariah, ya. Kenapa? Ya karena memang ada akad-akad batil yang memang dan juga pasat yang tidak bisa kemudian dilakukan gitu. Nah, sehingga lalu bagaimana? Ya solusinya tadi. Ya kalau itu solusinya tentang utang, ya restrukturisasi. Ya. Kalau kita kemudian memacetkan utang itu, baru kemudian kita menegosiasikan, ini kan sudah tidak bagus. Kita sendiri yang nggak bagus gitu. Ya.
Harusnya tidak. Ketika kita bisa bayar, masih bisa bayar, dan kita sadar bahwa itu salah, maksiat, ya langsung dirubah saja, tidak usah dimacet-macetkan. Langsung saja kemudian restrukturisasi, diajukan surat permohonan, dan seterusnya. Memang sudah ada aturan perbankan yang melakukan seperti itu. Ikuti proses itu selama proses-prosesnya tidak melanggar syariat. Gitu. Nah, jadi tidak kemudian dibuat menjadi persoalan baru, yaitu persoalan macet dan seterusnya. Tidak begitu ya. Itu kecuali kalau memang sudah terpuruk tadi, ya sudah terpuruk tadi. Ya, kalau sudah terpuruk tadi juga tidak ada masalah, kita tetap bisa melakukan restrukturisasi. Ya buat aja surat permohonan untuk kemudian hanya bayar pokoknya, itu juga diatur, ada undang-undangnya, ada peraturannya gitu yang mengatur itu semua. Jadi tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Meskipun itu bank swasta ya yang bukan milik Muslim ya, karena bank-bank itu ya rata-rata bukan milik Muslim gitu ya, kecuali bahkan bank syariah pun ya dimilikinya sahamnya juga tidak dimiliki Muslim gitu. Nah ini penting ya bagi kita. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya apakah dia Muslim atau non Muslim. Kita tetap berjalan di atas syariat kita, syariat seorang Muslim gitu. Maka kita sampaikan. Ya. Dia juga tidak akan bisa memaksa kita karena utang piutang ini kan tidak bisa dipaksa dengan kekerasan, tidak boleh. Ya, melanggar undang-undang dan akan kena delik pidana. Jadi selama kita bersabar menjalani prosesnya, insya Allah tidak akan ada masalah. Ya masalah itu hanya masalah mental, insya Allah. Ya. Tadi paling-paling ya ditagih dengan cara-cara dicaci dan maki gitu aja. Ya. Kalau itu tadi sesuai dengan diri kita, berarti kita introspeksi diri. Kalau tidak sesuai dengan diri kita, ya berarti dia sedang membuat zalim kepada kita. Semuanya jadi pahala bagi kita. Ya. Jadi mental itu disiapkan dengan mental juga, ya. Jadi tidak ada masalah dalam utang itu. Baik, mungkin itu ya kalau perbankan syariah kenapa para pengusaha hijrah itu jarang sekali pakai itu karena memang ada perdebatan luar biasa dan juga ada akad-akad yang bermasalah di sana. Selain juga karena praktek-prakteknya yang tidak kadang-kadang tidak sesuai gitu dengan fatwanya. Ya, mungkin begitu untuk Ibu Pak Izzatul Hikmah. Saya kembalikan ke ini. Ya, syukur kasihan Ustaz ya. Ya. Demikian ya. Saya lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mujito ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan penyelesaian utang riba, bagaimana jika pemberi utang kita kafir sehingga jika kita kasih nilai-nilai Islam dia tidak menghiraukan. Misalnya bank swasta. Sebaliknya, jika kita menjadi debitur bank, kita masuk dalam sistem bank, salah satunya kita mendapatkan bagi hasil. Padahal sistem manajemen kita untuk efektifnya harus menggunakan bank. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada tambahan sedikit catatan, mohon maaf saya hanya sharing bahwa saya punya beberapa kali memberikan hutang kepada beberapa teman, jumlahnya lebih 2 miliar. Sampai sekarang mungkin sudah ada yang sudah 5 tahunan. Bagi saya, karena prinsip saya rezeki yang hak bagi saya adalah yang sudah saya nikmati sehingga tidak pernah mengganggu secara serius bagi saya. Bagaimana dengan teman-teman saya yang berhutang? Nah, enggak dulu. Baik. Ustaz Fazan dulu. Terima kasih Pak Mujito ya. Ya itu tadi ya, kalau dengan perbankan itu sudah ada aturan main. Ya, aturan main dari OJK, aturan main Bank Indonesia ya. Jadi untuk restrukturisasi itu dilindungi undang-undang. Kita bisa mengajukan permohonan dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Saya pikir bank swasta ya, kalau kita melakukan restrukturisasi ya mereka harus menanggapi permohonan kita itu. Selama kemudian ya paling-paling ada yang cepat ditanggapinya, ada yang lambat, ada yang harus lewat pengadilan, ada yang tidak, itu saja sih masalahnya. Ya. Nah itu semua tadi saya bilang semuanya adalah amal soleh bagi kita, gitu ya. Karena kita ingin terlepas dari riba. Jadi tidak ada yang kemudian bermasalah gitu, dan sudah Allah gariskan kepada kita itulah takdir yang kita jalani. Berarti kita tinggal menjalaninya dengan ikhlas dan sabar tadi ya terhadap apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan apa perjuangan kita itu paling tidak bisa menggantikan dosa-dosa riba kita yang telah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita bertobat itu gitu. Itu tergantikan dengan amal-amal soleh kita ketika kita berjuang menghadapi persidangan, menghadapi tagihan dari debt collector dan seterusnya. Itu saja harapan kita gitu ya. Itu jadi amal soleh pengganti dari
dosa riba yang pernah dilakukan. Nah, jadi bank swasta itu tentu saja tetap dia di bawah peraturan BI dan juga peraturan OJK. Jadi tidak ada masalah. Ya, dengan surat permohonan restrukturisasi itu bisa. Dan ketika kita menyampaikan alasan kita itu adalah karena kita memang tidak ingin lagi melakukan itu, ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, itu juga menjadi alasan yang bisa diterima, ya. Karena kita juga memang tidak macet gitu ya. Kita juga bisa terus membayar utangnya. Tinggal menyiapkan bagaimana kita restrukturisasinya, bagaimana jumlah pembayarannya, ya bagaimana cara pelunasannya dan seterusnya begitu. Dan itu hanya dibayarkan pokoknya saja. Ketika kita menjadi debitur bank, kita masuk dalam sistem bank. Salah satunya kita mendapatkan bagi hasil, ya. Padahal sistem manajemen kita untuk efektifnya harus menggunakan bank. Ya sebenarnya ini kan memang mainstreamnya begitu. Mainstream itu maksud saya, ketika pengusaha butuh uang itu lewat perbankan. Padahal perbankan tuh ngambil uang tuh dari masyarakat. Jadi ini kita pengusaha, ini perbankan, ini masyarakat. Gitu. Nah masyarakat itu diiming-imingi dengan bunga. Ayo simpan di bank ada bunga sekian, masukin duitnya ke bank kan gitu. Ya biasanya berapa persen gitu ya. Kemudian pengusaha ngambil uang ke bank, ini diiming-imingi juga gitu. Ya diiming-imingi bayar kreditnya panjang lama gitu ya. Ini cuma berapa persen setahun, biasanya 8 sampai 9% per tahun. Nah, bank itu kan mengambil selisih antara bunga yang diberikan ke pengusaha dan bunga yang diberikan kepada masyarakat tadi gitu. Nah, selisih itulah yang jadi keuntungan bank sebenarnya gitu. Nah, kenapa kita tidak keluar dari mainstream ini, yaitu anti mainstream? Anti mainstreamnya apa? Ya kita langsung mengakses ke masyarakat. Caranya bagaimana? Syirkah. Ya. Dengan cara syirkah. Kita mengakses ke masyarakat itu dengan cara syirkah. Syirkah itu juga menunjukkan kemampuan diri kita. Apakah kita ini orang yang terpercaya? Ya, apakah usaha kita itu memang berproses dengan baik dan seterusnya? Ini kan membuktikan bahwa kita itu serius dalam berusaha gitu. Nah, jadi keluarlah dari mainstream yang ribawi tadi gitu. Ya, kita keluar dari mainstream ribawi, ya kita kemudian menerapkan syirkah tadi. Kadang-kadang syirkah itu bisa dengan muslim atau malah dengan non muslim seperti pengalamannya Pak Budi. Yang muslim malah nggak mau, yang non muslim malah mau. Nah, tinggal dijelaskan saja syirkah itu seperti apa kan? Ternyata non-muslim saja juga mau. Kenapa bisa begitu? Karena syariat Islam itu mengandung nilai-nilai universal yang baik. Ya, kejujuran, kepercayaan, transparansi. Nah, itu semua kan nilai-nilai Islam. Ya, yang di dalam syirkah itu semua harus ditunjukkan begitu. Sehingga non-muslim tadi, meskipun dia non-muslim, dia bisa menerima akad syirkah itu. Meskipun tidak menggunakan istilah-istilah islaminya, misalnya sohibul mal, misalnya begitu, diganti dengan pemodal saja, itu tidak menghilangkan substansi dari akad, meskipun tidak menggunakan istilah-istilah Arab, gitu ya, nggak ada masalah. Jadi istilah Arab itu bisa saja diganti dengan istilah-istilah yang familiar dengan mereka, tapi intinya sama, ya. Jadi tidak harus terikat dengan bahwa harus menggunakan istilah Arab, tidak juga, ya. Jadi itu ya. Nah, kalau tadi kata Pak Mujito tadi sudah pernah memberikan pinjaman, ya ini berarti Pak Mujito sudah memberikan tabaruk ya, tolong menolong kepada saudaranya, ya, dan itu menjadi pahala sunnah bagi Pak Mujito. Kemudian benar ya bahwasanya rezeki itu apa yang kita nikmati, bukan harus kita miliki. Ya rezeki itu apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati sebenarnya, bukan harus kita miliki. Boleh jadi kita tidak punya apa-apa, tapi kita sering naik mobil yang bagus-bagus lagi. Punya siapa? Ya punya orang lain. Nah itu rezeki bagi kita, gitu. Ya, rezeki itu apa yang sudah kita nikmati, itu rezeki bagi kita. Ya. Oleh karena itu rezeki itu tidak identik dengan kepemilikan, tidak identik dengan kepemilikan. Ya, rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, bukan kemudian rezeki itu kemudian menjadi halal semua, tidak. Tapi kalau kepemilikan itu pasti rezeki halal. Apa yang dimiliki sesuai syariat Islam itu berarti rezeki yang halal. Ya. Nah ini mungkin kita nanti ada term sendirilah kita membahas tentang masalah rezeki ya, dan kepemilikan itu. Sedangkan bagaimana dengan kawan-kawan yang tadi berutang itu? Ya mereka akan tetap memiliki tanggungan, ya tanggungan utang selama Pak Mujito tidak
tidak mengikhlaskan dalam artian merelakan, sudahlah tidak usah dibayar, nah itu kan berarti merelakan, selesai. Tapi kalau tidak, berarti mereka sampai hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu Pamujuto bisa menagih utang itu, ya, itu tidak selesai. Utang itu tidak selesai di dunia kalau tidak diselesaikan di dunia. Padahal nanti di akhirat tidak ada dinar dan dirham. Tidak bisa dia bayar pakai hartanya karena dia nggak ada bawa harta ke sana. Yang dia bawa adalah pahala dan dosa. Dua bekal itu saja yang dia bawa. Kalau dia punya utang, karena dia tidak punya dinar dan dirham, dia punya pahala, maka pahalanya kemudian diberikan kepada orang yang dia punya utang. Nah, Pak Mujito siap-siap menerima pahala 2 miliar. Kalau tidak selesai di dunia, gitu ya. Kalau tidak selesai di dunia, ya mereka tidak berniat melunasi, ya. Kemudian mereka abai terhadap itu, lalai, wah itu ada pahala 2 miliar yang bisa dinikmati nanti di akhirat. Ya, kalau tidak diredokan di dunia, ya, tidak direlakan di dunia. Kalau mereka tidak punya pahala, maka diambillah dosa orang yang memberikan piutang itu. Nah, berarti berkuranglah dosa 2 miliar. Ya, nanti di akhirat. Kali 700. Ya? 2 miliar kali 700, Al-Baqarah 162. Ya, jadi itu ya, kita itu dalam hutang tadi banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang itu. Ya, kalau tidak kita punya niat, maka kan dianggap pencuri. Nanti di hadapan Allah kan kamu ini mencuri uang orang 2 miliar ini. Kembalikan gitu. Nah, kalau dia nggak punya harta untuk mengembalikan di hadapan Allah, nggak punya harta, maka dia kembalikan dengan pahala. Kalau nggak bisa kembalikan dengan pahala, maka kamu harus mengambil dosa dari orang yang kamu ambil haknya. Nah, begitulah Rasulullah juga tidak ingin, kata Rasulullah, punya tanggungan terhadap umat baik dari sisi darah maupun harta. Ya, ketika beliau diminta untuk menaikkan harga, ya beliau tidak mau menaikkan harga karena itu berarti mengambil hak umat dari sisi harta, gitu ya. Atau menurunkan harga dalam kondisi saat itu terjadi peningkatan harga yang tinggi, ya. Inflasi di zaman Nabi SAW, dan beliau disuruh mematok harga, tas'ir. Nah, beliau tidak mau mematok harga. Ya. Nah, kita sudah sampaikan materi itu ya sebelumnya. Baik begitu, Mas Sakti. Ada lagi? Oh iya, syukran kasir Ustaz. Mungkin Bisa dari Pak. penegasan sedikit? Silakan Pak, silakan. Ya, makasih. Ya, yang pertanyaan kedua tadi, kalau yang pertama insya Allah ya sudahlah. Biarlah anukan. Yang kedua, yang saya sebut sistem, Pak, kita tidak terlepas dengan bank karena gini ya. Untuk salah satu, mohon maaf saya langsung teknis di kondisi real saya aja, bahwa kami ada 1000 lebih dari anak didik dan mereka kalau semua ngerubutin bagian bendara keuangan penerima itu juga akan menyulitkan sehingga mereka harus langsung ditransfer ke bank sehingga yang itu saya bilang wah ini kan efektivitasnya akan memang kita rasakan dan kalau kita akan kembalikan sistem natural yang dulu pasti petugas keuangan saya akan susah mencari lagi itu kan sehingga itu yang saya bilang kita tidak mungkin masuk sistem di situ dan ini adalah kondisi real modern kita harus mengoptimalkan itu kan gitu. Nah, sekali lagi bukan seperti yang dijelaskan tadi bahwa bagaimana ini sebaiknya bersirkah aja sama masyarakat langsung bukan itu. Maksudnya kita penerimaan kita mengelola ini kan kalau kita manual dan kita terima setiap peserta didik itu datang sendiri dan memberikan biaya pendidikannya akan susah juga itu yang pertama. Yang kedua berkait dengan tadi teman-teman saya yang kebetulan meminjam ya, dan ada yang niatnya kerjasama tapi nggak ada kejelasannya. Ada yang perlu saya sampaikan bahwa sampai lupa ini. Bentar yang satu aja dulu tadi mohon pencerahannya tuh. Yang ketiga nanti saya minta lagi.
Nggih, monggo. Baik, jadi tadi saya bicara terkait dengan permodalan ya. Nah, kalau terkait dengan jasa-jasa perbankan yang lain harus kita lihat. Kalau jasa perbankan itu secara muamalah itu tidak melanggar syariat Islam ya boleh dipakai gitu. Ya, kalau kita menyimpan uang di bank tanpa bunga maka boleh gitu kan. Nah, tinggal diatur saja kalau kita ingin memanfaatkan sistem clearingnya bank untuk penggajian gitu ya, untuk pembayaran. Ya, kemudian untuk SPP mahasiswa misalnya menggunakan itu, selama kemudian kita tidak ada bunga di sana, ya, kemudian tidak ada yang melanggar syariat dari jasa-jasanya, itu kan jasa perbankan ya, jasa perbankan dia mengaturkan keuangan. Nah jasa itu boleh dibayar, malah kita yang bayar bank kan gitu. Dan itu wajar saja karena pengaturan-pengaturan administrasi keuangan yang memudahkan baik itu dari sisi transfer, ya transfer kita itu adalah jasa mereka, ya, yang memindahkan satu akun kepada akun yang lain ini menggunakan hukum-hukum hawalah di dalamnya. Selama tidak melanggar hukum-hukum hawalah nggak ada masalah. Selama tidak melanggar hukum-hukum riba ya tidak jadi masalah. Kita menggunakan fasilitas perbankan gitu di dalam pengaturan manajemen keuangan tadi, gitu ya. Selama kita bisa bertransaksi dengan mereka, pembukaan akun kita. Akun di perbankan itu tidak ribawi, maka tidak jadi masalah. Ya, artinya menabungnya itu, kan istilahnya menabung ya, menyimpan atau membuka rekening itu, selama kemudian kita tidak mau dengan ribanya, yaitu bunga tadi, selama itu dihapuskan dan bank konvensional sudah punya kok itu, ya, tidak menggunakan bunga-bunga itu, maka itu bisa dipakai gitu, sehingga mereka tinggal transfer ke rekening gitu ya. Ya, sebagaimana saya juga menggunakan perbankan gitu ya. Ya, dalam usaha-usaha saya ya bagaimana orang bisa bayar tunai yang dia di kota lain dikirimkan via WhatsApp gitu. Enggak, ya, mereka tetap transfer. Nah, transfer itu adalah jasa perbankan. Nah, di mereka transfer ke rekening gitu kan. Tapi saya buka rekeningnya tidak berbunga. Tidak juga bagi hasil. Ya, tidak ada. Tapi ketika saya bayar administrasi ke perbankan itu adalah jasa ke mereka gitu, karena mereka sudah mentransferkan ya, menggunakan fasilitas-fasilitas mereka lah gitu ya, fasilitas kayak ATM dan seterusnya, pembayaran debit card dan seterusnya, itu kan fasilitas yang mereka sediakan dengan akad ijaroh ya, akadnya akad ijaroh. Nah yang seperti itu tidak jadi masalah. Jadi tidak semua hal dalam perbankan itu produknya otomatis riba, enggak. Jadi harus dilihat satu persatu ya. Pinjam meminjamnya iya riba ya. Kemudian ketika masyarakat menabung ke bank itu bisa riba. Utamanya memang riba, kecuali kita meminta secara khusus ya, meminta secara khusus untuk kemudian tidak ada bunga, itu bisa perbankan ya. Bahkan mereka senang dengan senang hati itu ya. Kenapa? Ya kan mereka nggak bayar kita gitu kan. Malah kita yang bayar mereka gitu. Nah, mereka akan senang hati itu ya. Saya punya rekening misalnya di BNI. Bukan BNI Syariah, tapi BNI saja. Ya karena saya dulu seorang dosen harus menggunakan rekening BNI, ya saya pakai rekening BNI gitu karena transfer dari pemerintah itu kan ke rekening BNI untuk sertifikasi dosen dan seterusnya itu. Tapi membukanya tanpa bunga. Meminta secara khusus untuk kemudian dihilangkan bunganya. Jadi begitu Pak Mujito ya. Tinggal kita lihat bagaimana produk perbankan yang kita gunakan. Berarti kita harus paham juga tentang riba, tentang hawalah, tentang ijaroh, sehingga kita tidak melanggar syariat di dalam itu semua. Nah, begitu, sedikit Pak. Tambahan Ustaz. Ya. Sedikit tambahan ini, kalau ada pertanyaan dari masyarakat Ustaz, kira-kira bagaimana mendapatkan hutang yang syar'i? Itu kemana gitu Ustaz? Sedikit saja Ustaz. Nah, sekarang kebutuhan hutang kita itu apa? Kebutuhan hutang kita untuk menyambung hidup insya Allah banyak yang bantu. Ya. Kan begitu ya. Tapi kalau untuk bisnis ya jangan cuma nyari keuntungan sendiri. Kan gitu. Nah, kalau utang untuk bisnis jarang ada yang mau minjemin. Kenapa? Kamu dapat untung, kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Karena memang utang itu tabarru untuk tolong-menolong. Tapi kalau untuk yang keuntungan bersyirkah. Nah, insya Allah kalau bersyirkah asal kita punya penawaran proposal bisnis yang menarik ya, banyak aja kok ya. Tinggal kita cari channelnya saja ya, cari jalurnya saja begitu. Cari jalurnya saja. Maka banyak-banyaklah punya koneksi, punya kenalan. Inilah
silaturahmi, ukhuwah, itulah yang dibangun gitu. Nah, jadi kalau kebutuhannya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, utang ya, untuk makan, insya Allah banyak yang bantu. Ya, tapi kalau untuk bisnis, oke, kalau untuk bisnis berarti kita harus sama-sama untung, kan gitu. Wajar karena memang sama-sama nyari untung begitu. Nah, saya pikir begitu ya. Tapi kalau ke perbankan, jelas mereka hanya pengen untung, nggak mau rugi. Kalau perbankan kan begitu, makanya mereka minjamin itu harus pakai bunga, harus pakai agunan dan seterusnya begitu ya. Pokoknya mereka Gaji nggak mau pegawainya besar-besar masalahnya kan. ya itulah ya. Baik begitu Mas Sakti. Ya. Oh iya, terima kasih Ustadz. Ini bagaimana? Mungkin ada komentar sedikit dari Pak Budi atau kemudian Pak Reza Pahlevi, silahkan Bapak, ada komentar tadi dari pembicaraan sedikit Pak, masalah teknis sedikit. Di unmute dulu Pak. Ya. Halo? Halo, mungkin ada komentar Sudah, sedikit Pak. Pak. Tadi. Ya, sorry tadi saya agak tadi sempat keluar sebentar tadi. Oh iya. Iya, sorry. Itu teknis yang mana? Teknis keperbankan apa teknis yang Halo? Bisa diulang? Oh iya. Halo? Halo. Kira ada komentar dari Abang gitu ya, terkait dengan ya, pertanyaan-pertanyaan gitu, tadi. Oh, komentar aja. Ya, Oh ya, ya, cukup lah mungkin, Tat. Udah itulah, udah mencakup semuanya. Udah insya Allah. Nanti kalau memang ada tambahan yang ini, boleh kita nanti sharing session, boleh nanti kontak saya secara pribadi, bagaimana cara menyelesaikan, atau nanti bagaimana cara berkirim surat ke perbankan, menyelesaikan surat menyurat ke perbankannya, boleh nanti bisa kontak ke kita. Mungkin itu aja kali ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Makasih Tat. Iya. Iya. Bapak Budi, mungkin ada komentarnya Bapak? Halo? Tidak. Iya. Ya. Mungkin dari Bapak Budi, silakan Bapak, ada komentar begitu? Komentar saya apa ya? Jadi yang jelas ini gini. Jadi pada saat kita itu memang ingin meninggalkan riba, transaksi riba tadi gitu kan, itu kan udah juga disampaikan sama Ustaz Fauzan terkait dengan muamalah di bank. Jadi kita itu melihat di bank itu kan ada transaksi-transaksi yang tidak mengandung keharaman, ya diperbolehkan. Jadi langkah awal yang saya lakukan itu bahwa ya saya menginstruksikan orang saya bahwa rekening mana yang bisa dirubah gitu kan, yang tidak ada bunganya gitu kan. Nah kalau kita kemarin itu ada di Mandiri gitu kan, di Mandiri itu akhirnya Mandiri membuat form, maka kami membuat pernyataan atas permintaan sendiri tidak mau dikasih bunga kan gitu, atau yang lain-lainnya. Akhirnya kita buat kesepakatan, sudah langsung diisi. Cuman tidak langsung serta itu, ternyata itu sampai 2 bulan 3 bulan itu masih muncul terus. Akhirnya kita datangi lagi, kita surati, alasannya lupa gitu kan. Nah itu langkah-langkah pertama. Kedua, untuk transaksi yang lain-lainnya, kalau di BCA itu dia tidak bisa, bisanya itu dirubah hanya rekening giro gitu kan. Rekening giro itu maka dia akan dinolkan. Jadi tidak ada tambahan apapun kalau itu dinolkan gitu kan. Nah kalau yang lain-lainnya, kalau di bank yang syariah itu juga bisa. Jadi ya langkah-langkah lawas yang harus dilakukan itu. Tapi apabila itu tidak dilakukan, walaupun kita itu meninggalkan riba, nah di situ ada ribanya. Apalagi kalau saldonya kita itu banyak gitu kan, ya udah berarti kita dapat setiap hari itu dapat kiriman terus bunganya itu gitu loh. Nah itu salah satunya seperti itu. Nah jadi, dan di tempat karyawan saya itu juga saya wajibkan membuat rekening yang tidak ada dengan kaitannya dengan riba gitu kan. Jadi kalau ada ribanya, ya saya kita datangkan, terus kita buat form, kami tidak mau bunganya. Itu semua, jadi semua karyawan mempunyai rekening yang tanpa riba. Dan kita edukasi semua karyawan gitu. Karena ya kalau kita tahu karyawan kita itu masih ada riba, ya kita di dalam kita itu masih ada kemaksiatan gitu loh. Nah itu yang konsekuensi
yang sangat besar gitu. Jadi bukan diri kita saja yang harus meninggalkan seluruhannya, tapi ya dari keluarga, karyawan, semua saudara kita ya harus kita sampaikan gitu kan. Nah, akhirnya salah satunya di karyawan itu diwajibkan membuat rekening baru yang tanpa ada ribanya gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya yang ada kaitannya masih ada rekening yang masih ada ribanya tidak kita transfer, maka ambil tunai saja. Nah, itu untuk menegaskan. Jadi kita itu mempunyai kekuatan gitu loh untuk menekan meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu boleh kita lakukan. Tapi pada saat kita itu tidak bisa menggunakan kekuatan kita ya kita doakan saja. Kan gitu. Itu lemah-lemahnya gitu. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz mungkin closing statement-nya Ustadz. Karena waktu kita sudah habis. Ya. Tafadhol Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Kita sudah banyak dapat faedah ya, kebaikan dari para pebisnis yang berhijrah dan menunjukkan kepada kita bahwa penyelesaian utang-utang riba itu bukan sesuatu yang mustahil. Meskipun jumlahnya miliaran, bahkan puluhan miliar gitu ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada kok buktinya banyak gitu ya yang bisa. Nah, karena itu tidak ada alasan bagi siapapun yang masih punya utang riba kemudian beralasan bahwa aduh saya tidak sanggup melepaskan diri. Itu bukan tidak sanggup, tapi tidak mau. Ya. Kalau masalah kesanggupan itu Allah pasti akan memberikan kesanggupan karena memang kita diuji sesuai dengan kesanggupan kita saja. Nah, kalau masih punya utang riba dan tidak bisa lepas-lepas berarti itu sebenarnya karena tidak mau saja. Ya, bukan karena tidak sanggup untuk lepas dari utang riba. Nah, oleh karena itu memang sangat penting punya komunitas yang baik. Ya, punya komunitas yang baik sehingga kita itu bisa saling menguatkan dalam komunitas itu gitu ya. Saya lihat banyak sekarang sudah komunitas-komunitas anti riba ya, masyarakat tanpa riba. Kemudian Uber ya, kalau di Lampung itu kan ada Ubernya punya Abang Reza ini. Kemudian MTR ya yang juga cukup besar. Nah, ini adalah komunitas yang baik gitu. Ya, komunitas-komunitas yang bisa diikuti oleh pengusaha untuk menguatkan gitu. Yang utama itu adalah menguatkan mental tadi dan menguatkan akidah. Ya, sebenarnya persoalan lepas dari riba itu bukan persoalan teknis, tapi persoalannya persoalan syar'i. Ya, persoalan syar'i. Oleh karena itu, yang saya berikan tadi 7 kiat itu semua 7 kiat syar'i. Oleh karena itu, kalau itu diambil, insya Allah lepas itu utang ribanya. Ya, akan lepas utang ribanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermohon kepada Allah ya agar kita dikuatkan. Kalau kita punya utang riba, dikuatkan keimanan kita untuk bisa berlepas dari utang-utang riba itu. Sedangkan para pengusaha, solusi permodalan itu banyak, ya. Solusi permodalan itu banyak. Tinggal apakah kita mau mengaksesnya dan kita mempersiapkan diri kita dan bisnis kita itu dipercaya untuk mengelola amanah uang atau tidak, ya. Itu yang paling penting bagi para pengusaha. Karena masalahnya itu kan bukan masalah modal. Usaha kita itu memang siap atau tidak gitu untuk kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala titipan dana untuk kemudian dikelola gitu ya, karena tidak ada yang menggerakkan hati-hati kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang akan menggerakkan hati-hati pemodal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau kita memang sudah siap, insya Allah Allah akan berikan ya dari tempat atau jalan-jalan yang kita sama sekali mungkin tidak menyangka akan dari situ ya. Nah, itu telah banyak dialami oleh para pengusaha yang memang secara ikhlas ya tulus berhijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk terus berikhtiar, berhijrah dan taat secara totalitas kepadanya. Baik, mungkin itu dari saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salah khilaf mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Syariah Planner yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan closing statement dari Ustadz Fauzan tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Fauzan Al-Banjari dan juga 2 tokoh pengusaha kita, yakni Bapak Reza Pahlevi dan Bapak
Budi Setiotomo atas sharingnya pada pagi hari ini ya. Semoga bisa memberikan kita inspirasi, kekuatan mental ya, dan inspirasi untuk tentang terkait dengan perutangan ini, bahwa ternyata tidak mustahil ya, agar kita, yang penting kita tetap istiqomah berusaha menyerahkan diri kepada Allah dan tetap kumpul-kumpul pada komunitas yang baik ya, insya Allah. Ya, saya selaku moderator mengucapkan banyak mohon maaf atas kekurangan pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.